Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Abahan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang sangat istimewa. Allah menciptakan malam sebagai waktu untuk beristirahat. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya seharian bekerja. Namun begitu bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa, dan kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur agar Allah melindungi dan malaikatnya menjaga kita dari gangguan syaitan. Lalu amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga oleh malaikat. Yang pertama yaitu berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapat penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam keadaan suci. Dari Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidur malam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, si fulan. Sungguh ia semalaman dalam keadaan suci. Yang kedua, membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu. Yang ketiga, membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim sering sekali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah,
apabila manusia berbaring di pembaringannya akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhirnya malamu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhirnya malamu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia semalam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain, hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata kita. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati syaitan. Sahabat channel Abah Hanum yang dirahmati Allah, yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada semua orang, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita dikala terlelap. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum kita tidur agar kita terjaga dari gangguan syaitan. Demikian yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.